Kami dari kelompok 4 kelas 5 TI 7, saya akan menjelaskan tujuan program dan dasar teori metode double exponential smoothing atau pemulusan eksponensial ganda. Program ini digunakan untuk memprediksi trafik jaringan komputer berdasarkan data historis. Dengan prediksi yang akurat, administrator jaringan bisa mengetahui apakah beban jaringan akan meningkat, menurun, atau mengalami tren tertentu. Hal ini sangat berguna dalam perencanaan, kapasitas, dan pencegahan bottleneck. Metode yang kami gunakan mengikuti bentuk perhitungan yang terdiri dari 2 tahap pemulusan, yaitu pemulusan pertama dan pemulusan kedua. Pertama, untuk pemulusan pertama, S aksen T sama dengan alfa dikalikan nilai data saat ini, ditambah 1 minus alfa dikalikan pemulusan pertama pada periode sebelumnya. Rumus ini berfungsi untuk menghaluskan data aslinya. Kedua, untuk pemulusan kedua, S2 aksen T sama dengan alfa dikalikan nilai pemulusan pertama, sekarang ditambah 1 minus alfa dikalikan pemulusan kedua sebelumnya. Pemulusan kedua ini menghaluskan hasil pemulusan pertama sehingga tren lebih terlihat. Setelah 2 pemulusan ini selesai, kita menghitung 2 komponen utama yaitu level dan tren. Level dihitung dengan rumus A, T sama dengan 2 kali pemulusan pertama dikurangi pemulusan kedua. Ini memberikan gambaran posisi atau nilai dasar pada periode tersebut. Komponen tren dihitung dengan rumus B, T sama dengan alfa dibagi 1 dikurangi alfa. Lalu dikalikan selisih antara pemulusan pertama dan pemulusan kedua. Nilai ini menunjukkan arah perubahan, apakah data sedang naik, turun, atau tetap. Dan akhirnya, prediksi M periode ke depan dihitung dengan rumus. Nilai ramalan sama dengan level ditambah tren dikalikan M. Dengan kata lain, prediksi dilakukan dengan menambahkan nilai level saat ini dan tren diperluas ke masa depan sesuai beberapa banyak periode yang ingin diramalkan. Pada program ini, kami menggunakan bahasa Python dan library Tkinter untuk UI, Matplotlib untuk grafik, dan NumPy untuk perhitungan angka. Dengan kombinasi rumus dan UI untuk pengguna bisa memasukkan data sendiri dan langsung mendapatkan hasil prediksi. Itu saja penjelasan dari saya. Dan akan dilanjutkan oleh anggota berikutnya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana program bekerja berdasarkan struktur kodenya. Pertama, program mengimpor library yang diperlukan, seperti Tkinter untuk membangun tampilan aplikasi, Messagebox untuk menangani input yang salah, NumPy untuk perhitungan matematis, dan Matplotlib untuk menampilkan grafik. Setelah itu, program menyediakan fungsi double exponential smoothing. Di dalam fungsi inilah rumus yang tadi dijelaskan digunakan. Program menghitung pemulusan pertama, kemudian pemulusan kedua, lalu menghitung level dan tren menggunakan cara baca rumus yang telah disebutkan anggota sebelumnya. Setelah nilai level dan tren didapatkan, program menghitung prediksi M periode ke depan. Bagian yang paling penting adalah fungsi predict. Fungsi ini menerima input dari pengguna, yaitu data trafik jaringan, nilai alfa, dan berapa periode ke depan yang ingin diprediksi. Input data dipisah menggunakan koma, lalu dikonversi menjadi angka. Program juga mengecek apakah alfa valid, yaitu nilai antara 0 sampai 1. Setelah semua valid, fungsi predict menjalankan proses perhitungan smoothing, lalu menampilkan hasilnya pada kotak teks di UI. Program menampilkan tabel yang berisi data asli, pemulusan pertama, pemulusan kedua, level, tren, dan nilai prediksi. Tidak hanya itu, program juga menampilkan grafik yang memperlihatkan perbandingan data aktual, garis pemulusan, dan titik prediksi untuk periode berikutnya. Bagian akhir program adalah tampilan UI. Kami menggunakan Tkinter untuk membuat input field, tabel hasil, dan tombol prediksi. Tampilan dirancang agar mudah digunakan dan bisa langsung memperlihatkan hasil perhitungan dan grafik dalam 1 klik saja. Baik, pada bagian terakhir ini,
saya akan menjelaskan uji coba program menggunakan beberapa contoh dataset. Jadi, kelompok kami menguji program dengan berbagai pola data untuk memastikan bahwa metode double exponential smoothing berjalan sesuai rumus dan memberikan hasil yang konsisten. Jadi pada dataset yang pertama yang kami gunakan, kami menggunakan pola meningkat seperti 100, 120, 140, 160, dan untuk nilai pemulasan pertama dan kedua menunjukkan tren naik secara halus dan level meningkat dari periode ke periode. Dan nilai tren juga bernilai positif, jadi saat diprediksi untuk periode berikutnya hasilnya juga meningkat sesuai tren. Kita masuk ke dataset yang kedua. Jadi untuk dataset yang kedua ini kami menggunakan dataset yang bersifat fluktuatif. Jadi misalnya ada 200, ada 180, ada 220, ada 190, dan ada 230. Jadi meskipun data aslinya naik turun, program ini berhasil menghaluskan pola dengan pemulusan pertama dan kedua. Jadi level bergerak lebih stabil dibanding dengan data aslinya, dan tren mengikuti gerakan rata-rata dari data tersebut. Jadi prediksi yang dihasilkan merefleksikan arah tren terakhir. Jadi untuk dataset yang ketiga, kami menggunakan dataset yang memiliki tren menurun seperti 300, 280, lalu 260, dan 240. Jadi pada dataset ini, tren atau nilai B menjadi negatif sesuai rumus, dan prediksi ke depan juga menunjukkan nilai yang semakin menurun. Jadi grafik program perlihatkan pola ini dengan jelas. Jadi secara keseluruhan, program mampu menampilkan tabel perhitungan lengkap serta grafik yang memudahkan visualisasi. Jadi dengan mengikuti rumus double exponential smoothing secara tepat, program ini dapat digunakan untuk memprediksi trafik jaringan secara akurat. Jadi sekian penjelasan dari kelompok 4 kelas 5 TI 7. Terima kasih.